Ada yoga, ada Yudi di Dream Team ID. Oke, balik lagi kita di podcast Real Team ID. Ya, Bareng gua Yoga. Bu Yudi. Kita balik lagi ngedatengin bintang tamu. Bintang tamu gokil. Kacau. Ya kita episode kali ini kita masih ditemenin sama topik dari SMP 1 Pasar Kemis. Mantap. Mantap. Ya, betul. Mantap. Aduh. Lagi rame banget nih, Iya. ya kan? Lagi rame banget mau. Kalau gue dulu namanya mabis masa bimbingan siswa. Mos. Iya, MOS lah, Iya, paling Mos. ini ya MOS lah. Iya, paling MBS, MBS, MOS. MOS, mabis. Sekarang MPLS kalau nggak salah. MPLS. Sulit. Biasanya di era yang sekarang masih ada nggak demo-demo ekskul buat nampilin ekskul kayak gitu sih? Masih ada nggak? Masih ada. Di kita sih masih sih. Di SMP 1 masih? Masih, di semester 1 masih. Di Magista masih? Di Magista masih, Magista. tapi mereka nyiapin sendiri. Oh, Enggak, iya maksudnya, iya saya nggak terlalu yang ikut campur banget. Kalau di Pakem? Sama, kalau untuk tahun sekarang mereka nyari sendiri. Tapi tetap nggak merekanya, tetap ada seniornya lagi yang lain yang nggak bikin. Alumni yang lain, bukan aku. Mantap. Soalnya kalau gue cerita dulu nih, kalau misalkan gue dulu, justru gue andil paling gedenya itu ketika mabis ini, ketika MOS, apalah gitu lah, namanya apalah, kita sebut saja MOS lah ya. MOS aja yang MOS. Habis. Iya. Ketika MOS itu, ketika tampil apa ya istilahnya ya? Demo ekskul. Ketika Ya. demo ekskul di MOS-nya itu, soalnya menurut gua SDM pertama kali ngejaring SDM gua daya tarik mereka, daya tarik anak-anak buat masuk ke organisasi kita itu ketika kita tampil di MOS-nya itu sendiri. Iya, benar. Gitu. Makanya mungkin lu juga tahu ya Pik ya, kalau ketika MOS tuh dulu nggak pengen konsepnya yang biasa-biasa aja. Ya. Dulu bahkan lu bawa sarang burung ya? Kandung burung. Coba kayak gimana sih maksudnya? Dulu kita kalau angkatan saya itu nggak demo ekskul itu nggak full tampil PBB perform. Kalau saya dulu kabaret. Oh, kabar ya. Kabaret. Ya dulu Dubbing. Yoi, dubbing. Soalnya dulu ini terinspirasi dari anak-anak PMR. Coba lu tau nggak kalau misalkan demo ekskul PMR ngapain? Pura-pura ada kecelakaan gitu kan biasanya. Iya, terus ada narasinya orang yang istilahnya tuh mendialog Narator. Iya, narator ya. Nah, itu tuh gua dapat idenya tuh dari situ gitu tuh yang yang Kabaret. iya kabaret namanya. Jadi ada narasi, ada dubbing narasi dulu ya, dubbing narasi. Ngapain sih dubbing narasi? Pokoknya ada satu anak yang mau ikut paskibra tapi dilarang sama orang tuanya. Pokoknya klasik lah. Iya, klasik. Tapi akhirnya boleh gitu. Iya, boleh. Terus akhirnya baru tampil pasukannya. Iya, baru kayak gitu. Oke. Tapi ini beda-beda sih gua. Kalau gua ya. Oh, dia tiap tahun beda. Beda. Beda-beda. Angkatannya topik. Terus sebelumnya itu gua pernah musik apa sih? PBB musik, tapi pakai bendera, pakai kain, apa segala macem lah gitu-gitu. Iya. Pernah ada yang shuffle juga waktu itu. Iya, Pas dan kelas shuffle. Pelatihnya turun. Oh, iya. Iya, dan pakai topeng. Pakai topeng, habis itu shuffle. Terus pakai lagu Sherina juga waktu itu. Iya. Berantem-beranteman gitu lah. Menarik. Karena menurut gua anak-anak kan karena kita waktu itu bergeraknya di tingkat SMP, yang mana kita harus ngejaring anak-anak tingkat SD. Iya, betul. Iya kan.
Nah, anak-anak tingkat SD harus dikasih tontonan yang secara visual, secara audio tuh menurut mereka tuh Fun ya? lucu gitu. Iya, fun, lucu, terus ya apa sih namanya, nggak yang melulu Kaku banget lah. kayak gitu udah, iya. Walaupun nggak sesuai sama realnya ya. Iya. Iya. Iya, kayak FYI dulu pertama kali ikut Paskibra ngeliatnya, wah diajarin ngedance shuffle nih, keren banget. Wah gue ikut lah, ternyata enggak. oh, lu waktu zamannya lu Lu berarti kemakan sama iklan itu. Iya. Apalagi dulu kalau nggak salah dandan Bang Vicky yang ini dah. Terus dia tuh pakai pedang gitu dia ini ya, Oh. narasi pakai pedang-pedangan gitu. Terus pedangnya itu menghadap ke matahari gitu. Wah dari sudut pandang aku Terus nih. kalau dari sudut pandang anak SD tuh kayak anjir gitu. Ini hero gue. Abis itu kayak, wih gila sampai ngedance shuffle. Iya. Terus kan baju bagus-bagus tuh, apalagi dulu tuh masih pakai tali hordeng yang di Iya. Ada tongkat komando gitu ya. Wah keren banget lah pokoknya. Aku ikut lah gitu. Ternyata enggak. ternyata nggak Nah, lu udah terjebak di dalam situ ya. Nah, tapi kalau lu sendiri gimana ya? Sebenarnya ini dua hal yang jomplang banget nih antara SMP sama SMA. Oh. Kalau SMP saya sama kayak gitu. Maksudnya saya ngerasain tuh ada flash mob. Oh. Ada flash mob jadi yang kayak dia ngundang banyak alumni gitu ya. Iya. Kebetulan kalau dulu di gua kan di Pentek SMP-nya. Jadi Ini penting. alumni Pentek. Oh. Jadi di U Pentek itu dia satu kawasan kan. Jadi dia ada SMA U Pentek 1, SMA U Pentek 4, SMK U Pentek 7, sama SMP U Pentek 2. Nah mereka tuh jadi satu. Jadi kayak pas lagi demo school, semua pas itu jadi satu. Oh. Jadi nggak secara terpisah promosinya. Jadi dia bikin pasukan yang gede banget, jadi udah kayak pengibaran. Oh. Oke. Pasukannya tuh yang kayak 30 orang gitu. Nah tapi mereka apa namanya, beda-beda ya tiap tahun ya. Ada yang kayak yel-yel doang gitu, yang Oh. yang kayak kemarin itu tuh yel-yel doang, jadi loreng-loreng, mukanya di loreng-loreng itu yel-yel doang. Iya, iya. Ada yang zamannya flash mob tuh yang apa sih, yang Harlem Shake gitu-gitu tuh, ada tuh pokoknya tuh. Jadi musik biasa kan, musik segala macam, terus lama-lama semuanya ikut joget-joget gitu-gitu deh ya. Ya pada saat itu emang keren sih, kayaknya anjir gitu. Anjir, gua pengen banget. Pokoknya ya pasti di masa-masa itu emang bener sih, maksudnya di mata kita anak SD sih kayaknya Keren banget tuh. keren sih gitu. Dan maksudnya temennya banyak, bisa kayaknya, dan orang-orang juga pada kayak excited nontonnya gitu. Bener, Dan bener. emang udah jadi ibaratnya omongan orang-orang juga kalau paskib itu pasti rame kalau lagi ada Benar. lagi Dewa Sul tuh pasti rame paskibnya gitu. Jadi dan emang di culture-nya di Yupentek itu dari dulu nggak serius. Jadi bukan paskibra yang serius banget, kaku banget, enggak. Jadi lebih ke yang kayak gitu. Ya masih sama lah, ada shuffle-nya, ada itu tuh sama lah pokoknya. Kurang lebih Kayak gitu lah, iya kurang gitu. lebih, bener. Seragamnya juga bukan seragam yang serius gitu, yang kayak cuman jersey apa? Jersey kalau gue ya, ini kan kalau lu udah keren satu. Kalau gue kan enggak. Itu masih kayak jersey bola gitu, jersey bola yang merah putih. Zaman-zaman itulah. Ada logonya Persija lah sini. Indonesia bang, Indonesia. Garuda. Merah, iya Garuda. Kita Persikota nih. Bukan. Ungu banget kayaknya. Persita ya, ungu. Ya pokoknya ala-ala kayak gitu tuh. Coloran. Oh iya. Oh, iya. Jadi yang lempar apalah tepung warna-warni itulah. Iya, smoke bomb gitu-gitu. Yeah. Nah itu masih party pooper gitu-gitulah. Terus biasanya kalau di Yupentek tuh pecinta alamnya, dia tuh buka Flying Fox. Oh. Maaf nih ya, sekolah saya kan agak elit ya. jadi semua ekskul kan ada demo ekskulnya. Nah si Flying Fox itu dia punya si pecinta alam itu dia bikin Flying Fox Terus? dari lantai 4. Sorry nih ya, sekolah saya kan tadi elit. Jadi dari lantai 4 dia bikin Flying Fox ke lantai 1 dari ujung ke ujung gitu. Serius? Beneran. Nah, jadi nanti ada skema-skemanya gitulah. Nanti pas lagi puncaknya gitu-gitu terus tiba-tiba ada yang terjun dari atas sambil bawa bendera merah putih gitu-gitu. Jadi kan ala-ala gitulah, hero-hero gitulah. Ya, seru ya. Ngebayanginnya ya? Ngebayanginnya ya. Seru kok. Waktu itu juga seru. Jadi waktu
Tapi kalau di SMA sangat berkebalikan. Iya. Gue dulu di SMA karena juga kebetulan senior gue itu cuman 2013 itu ya, cuma 8 orang. jadi boro-boro mereka bisa bikin masukannya. Jadi mereka cuma datangin ke kelas-kelas. Oh iya. Cuma datangin ke kelas-kelas, bawa orang-orang yang pakai baju kostum, pakai baju PDU. Dulu kan kita, wah anjir PDU keren banget gitu. Jadi Iya, betul. ya sampai sekarang lah ya, maksudnya kayak ada orang pakai PDU tuh kan kayaknya karismatik gitu ya, berwibawa gitu. Nah semua orang tuh kayaknya pasti pengen lah punya baju sosok itu kayak gitu, gitu. Nah, atau lu bisa pakai baju itu kayak pengen banget. Nah itu dibawa ke kelas-kelas. Jadi ada peragaan pakai PDU itu. Jadi ada yang dari kota Tangerang, dari itu tuh jadi PPI itu jadi peragaan. Sambil bercerita Ke rumah. bahwa Paskibra tuh Iya. bla. Kamu pengen jadi TNI? Waduh. Biasanya gitu ya. Iya. Jadi datang ke kelas-kelas, terus sambil ngecek-ngecekin, coba berdiri siapa yang tingginya, jadi sambil diliatin tingginya gitu. Kayak lu kan kalau lu ditunjuk, kayak kamu masuk aja ke Paskibra, tinggi kamu bagus gini-gini, pasti kan lu kayak ada rasa, gua ternyata oke juga gitu. Jadi kayak datang aja, banyak teman-teman gua kemakan gitu ya, kemakan gara-gara gua ditunjuk aja, datang, terus lanjut aja terus sampai selesai. Jadi dari yang datang-datang ke kelas-kelas kayak gitu, sama dia pakai kostum. Kalau SMA lebih ke kayak gitu aja. Waktu gue jadi peserta ya. Iya. Oh lo, Tik, Apa yang tuh? pas waktu SMA-nya gimana? Tetap demo school sih aku mah nggak gitu. Oh, ada pasukan. Ada biasa pasukan. aja. Biasa aja. Nggak Parade PBB sama Fatwa. parade PBB, tapi paling kalau aku lupa sih, tapi kayaknya tetap main musik-musikan juga sih, cuman PBB musik. Oh, Lebih ke ada PBB musik. musiknya. Ada. Habis itu udah. Itu pas lu ngelatih maksudnya? Enggak, pas aku Pas- jadi peserta oh, pas SMA jadi juga. peserta. Tapi kalau pas aku bikin demo school dulu di Pakem bikinnya ini dansa. Wah, anjir. Rame bareng sama teman-teman waktu itu. Kayak ngedansa gitu lah pokoknya. Tapi bukan flash mob gitu bukan ya? Bukan. Emang dulu kan angkatannya banyak nih. Kalau kita tuh apa namanya? Pokoknya yang demo school nih, ke pasukannya ini dong pastikan ya. Tapi kan ada yang nggak ikut nih. Yang nggak ikut tuh diajakin semuanya. Pokoknya lu ikut aja nih buat demo school. Iya. Rame jadinya gitu. Jadi kita anak-anaknya juga rame, jadi dansa bareng-bareng. Dulu. Kalau pernah bikin boy band, girl band juga pernah sih. Wah, anjir. Ada Kayak apa lagi dance tuh? gitu. Oh, ngedance. Sih yang ada yang disebut boy band, girl band gitu pernah sih. Jangan kebakan ya teman-teman ya. Siapa tahu ada anak-anak calon paskib yang nonton ini. Jangan kebakan itu sampah itu. Biasanya beda ya? Iya. Biasanya beda. Iya itu kehidupan apa yang ditampilin di demo ekskul sama kehidupan aslinya beda banget. Tapi kalau sekarang kayaknya biasa aja ya. Maksudnya Kalau sekarang kayaknya ya udah gitu, ya kayak tampil track biasa gitu. Biasa, ya. Saya nggak tahu sih kalau di kondisi saat kayak sekarang kayak gimana ya situasi di school-nya? Kalau di Pakem sendiri sih ini sih Masih? Bang Giri, kita masih bikin begituan. Masih yang seru-seruan aja. Masih. Kalau sekarang kita demonya tari payung. Terus masih pakai bendera juga. Terus kita pakai kain juga. Masih PBB musik juga. Masih gitu-gitu sih, masih. Iya. Tapi Terus mungkin maksudnya masih dalam format baris berbaris lah ya, tapi. masih Iya. masih dalam format baris. Kalau tadi kan kayaknya udah kayak ya udah yang penting mah fun-funan aja kan kalau yang tadi kan. Maksudnya bukan nggak ada di formatnya baris berbaris gitu. Kalau tadi kan lebih kayak favor musik, Iya. PBB benar, musik benar. ya kan, atau favor biasa gitu kan. Benar. Kalau tadi kan kayak ada bungkusan lain lagi kan, kalau yang tadi. Atau yang kayak flash mob apa itu kan itu kayak udah di luar dari paski bukan sebenarnya kan. Cuman kayak ya udahlah dibuat seru-seruan aja. Benar. Resmop udah tahun lalu soalnya, jadi nanti biasa aja deh. Tapi masih secara orang yang join ke Paskibranya gimana? Ada perubahan nggak? Apa sebenarnya minatnya masih banyak-banyak aja gitu? Kalau di Pakem sendiri sih mungkin dari angkatan aku nih dulu pas aku pertama kali masuk Paskib. Angkatan aku itu dulu yang ikut Paskib itu 120. Gokil. Dulu pas ngedance, shuffle, banyak kemakan kan shuffle tuh. Iya. Makanya kan sampah. 120. Ada 120 orang yang berharap pengen shuffle tuh ya? Iya, yang berharap pengen shuffle, tapi ternyata enggak. Penting. Nah,
Terus selanjutnya paling 80, 60. Tapi sekarang sih rata-rata biasanya sih 60. Karena kan biasanya nanti ke saring lah ya. Iya. Seleksi alam tuh Seleksi ntar alam. lama-lama ya jadi makin lama makin Makin dikit. yang beneran pengen ikut, yang udah tahu oh ternyata paskibra kayak gini dan dia tetap mau bertahan. Benar, ya. benar. Atau emang dia masih nungguin aja, nanti ada shuffle-nya nanti. Sampai lulus nih, kapan sih shuffle-nya bang? Mungkin. Lucu. Tapi kalau gue ya waktu pas gue masih zaman kelas 1, gue yang di MOS gitu ya, kelas 1 SMP gue yang di MOS. Zaman gue tuh belum ada kayak gitu-gitu tuh. Tahun berapa, Bang? 2000 berapa ya, jangan nanya. 2000 Brengsek juga. 2002 kali ya, Iya 2002. 2002 dulu belum ada demo ekskul kayak gitu. Nah, adanya yang kayak tadi yang ke kelas-kelas, tapi waktu itu tuh jadi masih nggak sih yang kayak misalkan satu kelas itu dimentorin sama beberapa orang, beberapa orang itu dari beberapa organisasi. Nah, tertarik gue dulu masuk paskibra karena si senior itu cantik. Waduh, basic banget ya. Udah itu doang, gue kayak mau kayak gue bisa deh pacaran sama kelas yang ini. Kelas lagi berarti. Ya, jadi kalau dulu gue yang cakep saman lagi, gue nggak mungkin ikut saman. Oh dulu gara-gara itu ya bang ya? Iya gara-gara itu. Simpel sih. Belum ada demo ekskul karena kan dulu kan lomba pun kan kayak cuman setahun sekali mungkin FBB ya kan? 2022 itu. FBB gitu ya? Iya FBB cuma sekali doang itu, setahun sekali. Iya, pasti kan kayak SMA tuh kayak gambarnya ya pengibaran. Iya. Ya kalau SMP, nggak tahu sih kalau SMP apa sih bayangannya? Kalau SMP ekskul biasa aja ya, kayak ya berjalan aja gitu tiap minggunya latihan gitu-gitu aja kan. Atau pengibaran di sekolah gitu, nggak yang kayak ada satu tujuan yang mau dicapai gitu kayak pengibaran. Kalau ini sih palingan belajar mengenal ini manajerial organisasi. Iya, karena kan dulu masih ada pelantikan, masih ada diklat, tapi diklat di sekolah gitu. Tapi emang ada yang daftar gara-gara pengen belajar itu? Iya juga sih. Kayaknya jarang dah kayak. Ya, bahkan gua aja pengen daftar karena seniornya cantik. Iya kan, itu penting banget itu. Yang maju ke depan itu yang cakep-cakep. Iya. Penting banget itu. Kalau di Pakam kita kan masih pakai rok pendek gini, rok pendek tampil. Iya. Terus dulu kan di 15 tuh yang provinsi itu sepanjang maksudnya 15 berdiri itu baru satu orang yang provinsi. Angkatan gua sampai dia lulus masih dipanggil buat jadi peragaan gara-gara dia yang provinsi doang. Jadi dia udah kuliah masih jadi peraga juga. Gara-gara dia Haikal ada. Yang bewok. Cowok. Iya, itu dia satu-satunya. Iya itu dia. Jadi jadi peraga. Gue kira cewek. Enggak, cowok. Angkatan saya itu dia satu-satunya yang jadi yang anak provinsi. Jadi bahan jualan kita. Dia yang bisa memikat cewek-ceweknya. Bisa jadi. Iya, karena dia bewok-bewok gitu kan. Buset. Reza Hardian ya. Reza kayak lebat lah gitu. Cukup lah. Tapi ini tahu menurut lu gimana? Pas kalau misalnya anggaplah emang kita kan demo ekskul tuh berharap bahwa SDM yang kesaring tuh jadi banyak ke paskibra ya, karena kan pride-pridean juga kan sama organisasi lain kan. Benar. Wah, kalau kita lebih dikit gimana nih? Iya ada kayak gitu. Di Pakistan nggak kayak gitu. Kalau di Pakistan ada kayak gitu. Bahkan demo ekskul lebih jelek dari demo ekskul lainnya aja. Itu buat kita kalah gitu, kayak gengsinya tuh kita masih ada gitu. Kita masih ada gengsian sama ekskul yang lain. Gua nggak mau kalah demo ekskulnya sama ekskul yang lain. Gitu. Bener. Apalagi pramuka anggap udah. Iya benar. Iya. Wah kalau lagi latihan lihat dulu nih kalau ada Pakam nih. Udah lagi latihan nih, latihan dulu. Oh kayak gini nih. Wah udah kalah nih. Nanti bikin heboh. Iya benar. Kalau SMP
gue lupa sih kenapa gue bisa masuknya. Cuman kalau SMP tuh soalnya yang pertama karena emang SDM-nya sedikit ya. Di SMP gue tuh kayak cuman 4 kelas. Itu makin lama makin sedikit tuh. Sekarang cuma 2 kelas doang. Kayak jadi Paskib dan OSIS itu jadi satu. Jadi lu anak OSIS itu pasti anak Paskib. Lu anak Paskib belum tentu anak OSIS. Jadi kayak gitu. Jadi kayak lebih banyaknya karena orang semua pasti pengen ikut OSIS. Ikut Paskib kan belum tentu, tapi karena udah ikut OSIS jadi terlanjur jadi harus ikut Paskib. Tapi kalau SMA itu kayak emang selalu SDM-nya banyak aja. Kebetulan sih di SMA kayak si ekskul-ekskulnya cukup bersaing gitu loh. Cukup apa ya, banyak yang unggul lah, nggak cuman kayak dulu pramuka juga belum terlalu belum terlalu naik gitu. Tapi dulu kayaknya tapi kalau SMA mah nggak akan relate saingan sama anak-anak pramuka deh. Iya. Paskibra tuh nggak akan relate sama. Soalnya dulu pas angkatan saya belum yang kayak pramuka wajib. Dulu tuh masih yang kayak pramukanya masih ekskul doang gitu. Dan kayak anak SMA pramuka tuh kan kayak lu udah bukan zamannya deh gitu, kayak seakan-akan kan kayak gitu. Nggak sama sekali ngecilin. Iya, image-nya tapi kayak gitu. Kalau dulu waktu gua tuh kayak lu ngapain sih masih pramuka lu anak SMA gitu. Pokoknya gua juga ngalamin transisinya pertama kali pramuka wajib kan di angkatan gua juga. Gua kelas 2 apa kelas 3 gitu. Emang iya? Iya, di gua kelas 2 kelas 3 gitu. SMA? Iya, SMA. Masih ada. Wajib itu. Nah, tapi itu transisi lah ya sampai jadi wajib. Terus kebetulan emang cukup apa sih persaingannya. Jadi kalau tampil pas demo school tuh jadi berasa pesta rakyat gitu loh yang kayak iya masih jadi kayak ada festival. Iya. Pokoknya ditunggu. Gitu. Ya kostum jadi banyak kostum macam-macam. Iya benar bermunculan. Kebetulan juga kayak pencak silat di sekolah gue tuh pencak silatnya prestasinya oke juga, saman. Iya. Jadi benar-benar emang kayak rata lah, cukup rata gitu ya. Kalau soal yang kayak tadi gitu ya. Si pepaskipan itu paling di 15 tuh cukup banyak. Tapi untuk bikin 2 pasukan cewek cowok itu yang susah. Banyak mah banyak, tapi kalau buat bikin 2 pasukan cewek dan cowok sama-sama kelas 10 itu yang susah. Karena kayaknya ada aja kurangnya. Kalau cewek sih biasanya selalu dapat ya. Dapat cewek pasti. Kalau cowok itu yang dapat 1 pasukan 16 itu yang susah. Jadi biasanya tuh mereka kekumpul dulu. Nah, kita mau lomba nih, biasanya langsung ditargetin kan. Kita mau lomba nih di LBB gitu semua. Langsung lomba. Jadi udah ada target gitu. Nah, tapi pasukannya kurang nih kan. Mereka MLM. Jadi ngajakin teman-temannya. Ya, member get member. Jadi ajak teman-temannya gitu. Jadi kalau mau lomba hari ini tanggal segini udah harus komplit 1 pasukan. Jadi gimana caranya harus ada gitu. Tapi anak baru ngerti yang mau digituin. Lah, gue juga. Oh gitu. Jadi gue dulu digituin. Sama senior gue. Pokoknya kalau mau lomba, pokoknya sampai kekumpul tuh H-10 baru kekumpul, Bang. Buset. Gue kan dulu, jadi gue waktu kelas 10, gue baru masuk SMA, tapi gue udah jadi pelatih bela diri. Gue dari SMP soalnya belajarnya. Jadi bukan waktu itu tarung derajat. Bukan. Pokoknya bela diri. Bukan. Pokoknya silat-silat gitu dong. Gue bela diri silat gitu. Terus tapi gue pas masuk 15 tuh gue udah orang-orang nonton demo school gue, tapi udah ikut demo schoolnya. Udah jadi peraganya gitu. Nah, gue punya ibaratnya murid kan, padahal teman seangkatan tapi murid. Nah, itu gue tarik jadi pasukan. Gue undang langsung, ayo kita naik. Udah, jadi dia langsung gue culik aja ke tempat latihan. Nah, begitupun orang-orang yang lain. Jadi mereka juga menculik orang. Dijebak aja udah. Terus tapi begitu datang kumpul semua, kita langsung komitmen latihan buat lomba itu gitu. Jadi ya tipis-tipis ngeprank juga sih. Bener-bener. Kalau cewek biasanya langsung komplit. Kalau cewek, iya cewek pasti banyak sih. Iya. Kalau cewek mah agak susah. Kalau di Pakam sendiri sih sama sih. Yang pernah kekumpul cowok banyak itu 2015. Berapa? Itu banyak 22 apa 23 gitu cowok kelas 1 semua. Jadi kok dibikin setim tuh bisa. Tapi perbandingan sama ceweknya juga tetap kalah. Tetap kalah. 25 orang
25 orang cowok ya? 25 orang cowok, ceweknya bisa 50. Bisa banyak banget ya. 50. Banyak banget. 75. Gue yang pernah kayak gitu di tahun yang kemarin tuh, yang sebelum pas habis covid kemarin lah. Yang sekarang lagi pengibaran nih. Itu dia cowoknya yang banyak, hampir sepasukan apa? Kayak sepasukan deh. Sempat dapat sepasukan. Ceweknya yang malah cuma sedikit doang. Itu sih aneh juga, itu anomali juga. Aneh tuh. Tapi emang di Pakem juga angkatan yang sekarang Setelah covid itu ya? banyak cowoknya yang ikut. Iya kan? Banyak. Tapi kalau ceweknya tetap banyak. Tetap banyak. Kalau gue ceweknya yang malah ya habis, aneh banget makanya. Kalau aku cewek tetap banyak. Makanya mungkin karena waktu pas demo high school kita pakai pasukan jenderal tuh, kayaknya maskulin banget. Kayaknya sih gara-gara itu. Jadi kayaknya yang ceweknya malas ikut, yang cowoknya semangat ikut. Gitu kayaknya ya. Jadi sih ternyata demo high school tuh ngaruh banget juga. Ternyata. Iya. Terus kan lu tadi kayaknya gue denger kayak SDM-nya banyak banget kan ya? Kayak berapa tadi tuh? 50, sempet 100 juga kan segala macam. Dulu banget. Nah, sebenarnya kan tuh dilema juga tuh. Dilemanya, oke, lu udah menjaring orang yang banyak nih. Abis itu apa? Abis itu apa? Lu menjaring segitu banyak orang. Waduh. Sebelum ke situ, menurut lu penting nggak punya SDM banyak? Penting. Penting ya. Penting. Nah, buat apa dan mau ngapain setelah punya SDM banyak itu? Kalau menurut aku kan punya SDM banyak itu penting karena nanti kita bisa seleksi. Seleksi dari yang pokoknya yang paling oke nih dari yang lain nih. Mungkin dari sebanyak mungkin pasti kita, kalau saya nih pasti ngeliatnya, wah harus cakep dulu nih, yang cakep dulu nih. Kalau cewek ini pokoknya bening dulu nih. Iya, biar bisa diajak kondangan. Pokoknya yang bening dulu nih, terus tinggi. Nah, jadi kita bisa sampai seleksi gitu. Penting itu. Tapi kalau dibilang ke depannya buat apa ya? Sebenarnya iya bingung juga. Kalau kebanyakan tuh bingung juga. Apalagi kalau kita yang di dalam layar belakangnya itu nggak banyak timnya gitu. Buat biasanya kalau SMP mah pasti buat di eventin ya, buat di eventin. Nah, yang megangnya tuh nggak banyak, jadi akhirnya lama-lama ya pada hilang gitu. Karena sebelumnya pun pas kemarin tahun ini lah kan Pakem kan baru aktif tahun ini lagi. Itu tuh kita punya 5 timnya, bener-bener 5 pasukan, 5 banjar, satu pasukan. Itu kapan? Tahun ini, tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Ini belum mulai lagi kan soalnya. Pokoknya kemarin tuh kita punya 5 tim, 5 banjar semuanya, 1 tim cowok semua, 1 tim campuran cowok-cewek, 3 tim cewek semua. Gokil. Tapi akhirnya hilang semua. Karena kadang bingung kan ngelatihnya tuh, maksudnya nggak kebagian yang ngelatih atau kayak mungkin semuanya dapat pelatihnya nih, tapi mungkin kok dia dipegang sama pelatih utama nih, atau dia dipegangnya sama nggak sama pelatih yang proper nih, yang emang dia udah bisa pegang, atau dia cuma dipegang sama senior. Pasti juga akan ada cemburu sosial dan jadinya ya udahlah, gue ngapain di sini, kalau gue cuma jadi cadangan dong, mending gue cabut aja. Bener sih. Gimana tuh? Ada ininya nggak kira-kira? Kalau gue belajar dari senior lain gitu ya, makanya yang diterapin itu kalau misalkan di sekolah yang diterapin itu bukan cuma lomba doang. Nah, yang diterapin itu beneran berorganisasinya gitu. Karena tanggung jawab kita sebagai pelatih tuh bukan semerta-merta cuma dari lomba doang gitu. Pendidikan kan kita juga kan kita pelatih juga kan ngedidik mereka, ngedidik anak-anak, yang mana pendidikan pelatihan tuh bukan nggak cuma dari lomba-lomba doang gitu. Ya itu dia tadi cara berorganisasinya, terusnya bikin apa tuh namanya tuh, bikin organisasi yang benar, bikin program-program organisasi yang benar juga gitu. Biar si SDM yang tadi nggak kepilih lomba itu ngerasa bahwa tetap jadi bagian. Mereka masih jadi bagian dari Pakem sendiri, anak si organisasi itu sendiri gitu. Itu sih. Tapi tergantung mindset pelatih sih, tergantung misi si pelatih itu juga sih menurut gue ya.
apa misi dari si pelatihnya itu. Kalau misalkan emang misinya cuma buat bikin pasukan lomba menang, menang, ya udah, dia nggak akan peduli, dia nggak akan sepeduli itu buat ngebuang-buangin SDM yang menurut dia udah nggak kompeten buat jadi bagian dari si timnya tersebut sih. Gitu sih menurut gua. Berarti maksudnya ya gimana caranya mengisi kegiatan nggak cuma dengan latihan-latihan aja lah. Misalnya latihan-latihan lomba aja ya. Paling ya itu agak susahnya ketika emang udah ada jadwal lomba, udah ada tujuan lomba ke suatu event gitu ya. Dan ternyata kita harus fokusin ke event itu gitu kan. Dan pasti ya, tapi tetap nggak bisa dipungkiri kan. Si kecemburuan tadi akan muncul gitu kan. Pasti muncul. Karena akhirnya jadi iya kan? Dan lu gitu. Tetap nggak bisa bener-bener adil, ya nggak sih? Iya nggak sih, tetap akan ada yang difokusin, yang mana tetap akan. Tapi akan tetap ada juga menurut gua. Kenapa lagi di hidup gua? Tapi akan tetap ada juga, kenapa jadi bindeng gue? Karena akan ada juga anak-anak yang emang dia tuh tujuan masuk organisasinya bukan pengen ikut lomba, tapi emang pengen punya titel. Gue pengen belajar berorganisasi aja gitu. Ada kan ada yang saya nggak pengen lomba bang, saya aja nggak boleh sama ibu saya lomba gitu. Nah yang kayak gitu tuh yang harus diberdayain buat megang organisasinya, yang secara kegiatan keorganisasiannya tuh nggak sepadat anak-anak lombanya itu. Iya benar sih. Iya. Ya, gitu. Jadi nggak cuma PBB aja, tapi ya si organisasi kepaskibraan segala macam. Karena kan kadang ya itu sih. Tapi emang di Magista juga kadang agak susahnya itu sih. Susahnya ya karena kita ini yang pelatihnya itu kan kerja bukan orang dalam sekolahnya juga. Maksudnya bukan orang yang ada di lingkungan sekolahnya kan, kayak jadi staff TU segala macamnya. Jadi benar-benar orang luar, cuman sebagai alumni aja gitu, pelatih aja dari luar. Itu sih yang agak susah karena nggak bisa benar-benar kontrol di dalam. Dan waktu ketemu kita aja kan, kita latihannya malam gitu, jadi waktu ketemunya aja kayak sedikit, cuma sejam 2 jam gitu. Nggak mungkin kita bisa nge-cover semua materi kan, kayak pasti ketemunya cuma PBB aja. Jadi mau nggak mau si organisasinya itu harus benar-benar diselip-selipin, pintar-pintar nyelip-nyelipin aja gitu. Entah mungkin dalam hal ketika mempersiapkan lombanya, bisa jadi kan, maksudnya ketika mempersiapkan lomba kan sebenarnya itu ada bagian dari organisasinya juga kan, kayak ngurus surat-surat buat ngajuin dana ke sekolah atau nyiapin persyaratan. Mungkin kita bisa pinter-pinter aja tuh nyelipin di situ tuh ya. Ya betul. Balik lagi si pelatih, menurut gue sih si pelatihnya harus pinter sih emang. Si pelatihnya harus pinter ngebuat gimana caranya si organisasinya itu bisa berjalan autopilot tanpa dia harus datang ke sekolah. Nah, betul. Gitu. Biar toh kan anak-anak pun kan anak-anak pun kan harus belajar dengan sendirinya aja gitu, tanpa harus kita terus-terusan dampingin di sekolah gitu kan. Iya sih, benar sih. Emang harusnya turun-temurun aja dari senior ke juniornya lagi, terus aja tuh ke juniornya lagi. Tapi kita harus akui itu sulit banget. Apa namanya, kalau dibilang sulit banget. Dulu dari mungkin sekarang karena eventnya banyak kali ya bang. Kalau dulu tuh eventnya kan sedikit. Jadi kalau saya pribadi tuh dulu kalau event paling satu semester 2 atau 3. Kalau sekarang malah 1 bulan 4. Nah, penting. 1 bulan 4. Penting. 1 semester 4 kali 6. 4 kali 24. Itu kan udah banyak banget, malah jadi akhirnya nggak kepegang kan gitu. Iya betul. Soalnya kalau dulu pelatih itu ngumpulin uang kas anak-anak buat dibagi buat keorganisasian lagi. Kalau sekarang pelatih ngumpulin uang pembinaan buat lomba lagi gitu. Muter lagi ya. Kapan kelarnya ya kayak gitu ya? Kayak gitu. Lomba buat lomba lagi. Dapat lebihan dikit buat kostum. Nah. Aduh. Kapan buat diri sendiri ya? Itu dia.
Itu dia. Coba teman-teman yang emang lagi nyiapin buat demo eskul, tinggalin kolom komentar. Apa demo eskul teman-teman tuh ngapain aja sih? Iya, versi kalian kayak gimana? Mungkin cara-caranya buat nge-guide adik-adik yang baru ya. Itu. Boleh di-sharing lah. Betul. Tadi kan kalau topik kan cerita bahwa tahun ini konsepnya adalah apa tadi? Konsep tahun ini? Oh, tari payung. Oh, tari payung. Bendera, kain, musik gitu-gitu sih. Iya, Banyak. Iya. Nanti di ini nggak Instagram live? Biasanya sih Instagram live ya, biar tahu juga gitu. Iya. Kalau- Tanggal 17 juga ya? 17 17 hari Senin. Lu tanggal 20. demo eskul ya? 20. Oh, 20 beda ya. Soalnya ada yang 17, ada yang macam-macam Soalnya sih. kalau di Panggung sih baru masuk pertama hari Senin. Paling Senin pengibaran sekolah. Gua nggak tahu sih. Lupa gua juga. Kalau Magis apa tadi? Apa? Nyiapin demo eskul? Biasanya sih peragaan kostum, Oh, peragaan kostum ke ke kelas-kelas. kelas-kelas. Biasanya datang ke kelas-kelas, demo ekskul, ya tampil segala macam tuh wajib juga. Biasanya semua kostum dikeluarin. Oh, iya, Semua kostum, sama. semua piala dikeluarin. Sama. pamer. Buat pamer. Buat pamer. Sama. Biar mereka kan, oh berarti ini Prestasinya banyak. prestasinya ada gitu. Iya, Jadi iya. mereka mau. Semua kostum. Kita juga sama sih, kayak modeling gitu. Modeling Oh semua. gokil. Iya, maksudnya peragaan gitu kan, gitu. Baju. Semua diliatin. Seru-seru. Walaupun bajunya udah nggak ada lagi ya, Pak. Yang ada aja udah. Iya, walaupun yang diperagain ya emang itu doang kan, adanya, nggak ada lagi. Yang itu doang. Emang itu doang yang buat peragaan doang. Dan peraganya itu doang, makanya sisanya nggak ada bajunya. Iya, emang. Yang penting diliatin. Lah kalau Magista yang diperagain pasukan apa? Jenderal biasanya. Oh, jenderal biasanya. Cowok-cowok. Cowok cewek. Oh, tahun ini sama, jenderal juga gabungan. tahun ini. Oh. Kayak paling enak dibuat ya udah gitu warawiri pasti itu sih yang template-nya bisa masuk ke mana-mana. Oh, soalnya kalau Magista punya ini pasukan template jenderal tadi itu. Iya. Pasukan template. Ya, maksudnya tiap angkatan bisa Iya, bisa pakai itu. gitu. Iya. Kalau iya. Kayak enak buat kayak mau kan soalnya tuh ini kan apa sih namanya? Heterogen kan. Iya. Jadi ya paling gampang ya ke situ gitu. Kalau kayak buat kewara harus cewek semua. Kalau bunga hitam Bunga kan hitam harus cewek cewek semua juga. Susah juga lah. Agak Itu susah harus juga. berkarakter Iya, harus banget. gimana banget lah pokoknya tuh Iya. treatmentnya jadi ribet lah jadinya. Itu lebih aman gitu loh kalau apa? Iya, Ya gimana pasukan yang putih lagi? Wadah. Gak mungkin dong. Gak mungkin dong pasukan yang itu dibuat tampil ke high school. Iya, bingung Gimana? Sekolahnya rame nanti. Ya, tadi teman-teman ya, boleh tinggalin di kolom komentar. Iya, intinya kita tetap pusing buat cari SDM-nya, dan ketika SDM-nya banyak itu juga kita pusing. Nah, Buat itu ngurusin juga. ya. Nah, jadi buat kemarin yang kayak komen, "Bang, bahas dong soal cari SDM nih kan mumpung lagi rame nih segala macem." Ya kayak gini lah. Kayak gini. Ya nggak ada apa ya? Nggak ada masukan yang gimana-gimana karena emang pusing gitu loh. Jadi nggak di mana-mana ya, mau siapapun itu satuannya segede apapun ya tetap aja Pusing. gitu aja. Ya, Pusing, yang penting pusing. udah nge-guide pasukan yang baik, udah nge-guide peserta yang banyak, ya kita juga harus siap ngolahnya juga, ya kan? Karena ibaratnya nolak mereka untuk jadi pasukan, nolak mereka untuk jadi bagian sih nggak mungkin kita tolak ya. Tapi nolak untuk nyisihin pasukan itu juga sakit, susah banget. Susah. Kita, wah itu berat cuy. Iya. Nah itu juga bisa jadi apa ya, pembelajaran juga ya, mungkin mulai mengkaderisasi pelatihnya tuh mumpung pasukan banyak, kaderisasi tuh. Iya. Jadi udah mulai bikin aspel-aspel yang Ya, pegang, benar. ini lo pegang pasukan ini, pegang pasukan ini, gokil. Dikasih tahu jawabnya. Bikin kayak gitu kali ya. Iya, betul. Biasanya gitu sih memang. Iya. Jadi ya cobalah kalau misalkan emang mau punya SDM yang banyak, diawali dari demo eskul yang menarik. Yang menarik. Yang heboh. Betul. Pokoknya minimal heboh aja dulu. Ya, Karena lu nggak ngerti itu pas kita bukan. Pokoknya harus heboh. Nggak boleh yang biasa aja.
Mau terserah kan tiba-tiba mau ada jungkir balik salto. Apa nggak ngerti. Itu dikeluarin piala dari tahun kapan gitu, keluarin aja. Pokoknya pialanya yang gede-gede nih yang tinggi, pakai pas banget tinggi-tinggi itu. Lalu keluarin aja situ. Keluarin aja. Lihat Punya paskibra tinggi-tinggi. Punya paskibra tinggi-tinggi pialanya. Pialanya Iya. biasanya tinggi-tinggi. Biasanya kan tinggi-tinggi. Biasanya. Kalau yang ekskul lain enggak. Kalau futsal sih nggak biasanya. Nah, enggak sih kayaknya. Se Enggak tahu di mana. Tapi pialanya tinggi pasti bagian kaca-kacain, kaca-kacain tuh keluarin aja, keluarin. Biar diliatin. Nah, itulah pokoknya. Kayak gitu aja. Oke, itu aja dari kita. Sukses buat apa? Demo ekskul Iya. ya di MPLS. Di MPLS tahun ini, ya. di MPLS tahun ini sukses. Iya. Semoga bisa jadi apa ya? Bisa dapet SDM yang Berkualitas. bagus-bagus, yang berkualitas, yang tingginya nggak jomplang. Yang punya niatnya Penting tinggi gitu ya. banget. yang niat tinggi. Yang benar. niatnya tinggi. Yang tahan banting, Iya. Tahan Apalagi- tempur. yang pinter-pinter, wah penting banget tuh. penting. Ya, mungkin yang Pokoknya- sekolahnya itu emang udah isinya sekolah favorit, isinya pinter-pinter sih udah tenang-tenang aja. Iya. Yang kelihatan fisiknya kuat dari luar gitu. Karena lomba Sabtu, Minggu lomba lagi. Itu penting. Sabtu lomba 2 kali, Minggu lomba 2 2 kali. Mungkin saran dari saya sih mungkin ketika masuk semua ya, ketika masuk itu langsung perjanjian darah kalau buat saya. Itu kalau dari saya. Di atas kitab suci. Iya, langsung itu udah disegel. Itu kalau dari saya sih ya, itu saran aja. Ngaruh emang ngaruh. Dia kuat ngaruh. Ya agak-agak ini ya, masuk Illuminati gitu ya. Aduh, saya. Yaudah, itu aja dari kita. Thank you udah nyaksiin, udah nonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Gue Yoga. Gue di Gue Topik. Ini buat Topik udah ada di 2 episode kita di podcast, 2 episode podcast kita. Sukses buat waktunya, sukses buat kehidupannya. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat waktunya. Ya. Dan terima kasih juga buat sharing-sharingnya. Oke. Ada you di Dream Team